Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Dwi Pratikno, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kutasari, sedang melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Salah satu mungkin bisa pimpin doa. Siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, berangkat hari ini siapa? Nihil tidak berangkat. Berarti 36 peserta didik, dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita diberi kesehatan dan keselamatan, dan sehingga kita bisa bertemu di kelas 12 MIPA 2. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks editorial, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, KD yang kemarin masih ingat? Kalian sudah belajar tentang struktur, kemudian ada unsur kebahasaan, terus ada isi teks editorial. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang struktur? Ayo silakan. Ada yang bisa menyampaikan struktur? Oh ya, mana ada? Silakan, struktur. Berdiri. Ya. Saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks editorial. Untuk struktur dari teks editorial sendiri itu terdapat judul, dan yang pertama yaitu ada pengenalan isu atau tesis yang berisi sudut pandang penulis. Lalu yang kedua terdapat argumen yang berisi pendukung yang terdapat opini dan fakta yang ada di dalamnya. Terkait dengan teks editorial, tentunya tidak akan jauh dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Nah, isu apa yang sedang hangat di masyarakat? Kebutuhan pokok naik, Pak. Oke, terima kasih. Selain harga kebutuhan ada di Purbalingga, yang ada di tempat kalian. Itu kemudian terkait dengan teks editorial, itu seperti dalam mengungkapkan suatu isu-isu yang ada di masyarakat. Tinggal bagaimana kalian itu memposisikan dirinya. Apakah sebagai masyarakat, apakah sebagai pemerintah, atau menjadi pihak yang netral. Nah, tentunya kalian itu sering berpendapat dan sering beropini terkait suatu masalah. Itu seperti halnya ketika kalian itu mengungkapkan suatu isu. Suatu isu dikemas ya. Isu itu dikemas, terus dari sudut pandang mana kalian itu akan melakukan pendapat. Pendapat tersebut harus sesuai dengan argumen, dan argumennya itu juga harus sesuai dengan fakta-fakta. Nah, itu yang dinamakan gimana, Mbak? Ya, itu yang dinamakan teks editorial ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah peta konsep pada pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang identifikasi isu, 2 pertemuan. Kemudian struktur, 1 pertemuan, kebahasaan 1 pertemuan, dan menyeleksi ragam informasi juga 1 pertemuan. Berarti sudah ada 4 kali pertemuan, dan sekarang tinggal saatnya kalian itu menyusun kerangka teks editorial. Ya, ada 3. Ya. Jadi yang pertama itu dengan proses pembelajaran problem based learning menggunakan media Template Canva, siswa dapat mengkonstruksi kerangka dengan memperhatikan unsur kebahasaan dengan tepat dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian melakukan pembelajaran ini, kalian itu bisa menulis kerangka. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini, kalian itu bisa menanggapi, mempresentasikan, merevisi topik, baik itu kerangka, struktur, dan unsur kebahasaan. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Pertama, itu adalah penilaian sikap.
Nah, di sini Pak Guru akan menilai sikap kalian, mulai dari sikap diri sendiri, kemudian dari sikap antar teman, dan kemudian yang kedua berkaitan dengan penilaian untuk pembelajaran. Di sini presentasi, produk, dan tugas-tugas yang kalian kerjakan. Terus yang terakhir itu adalah penilaian akhir pembelajaran. Itu ketika kalian itu PAS atau PTS. Itu adalah proses penilaian yang akan Pak Guru lakukan pada pertemuan hari ini. Itu Pak Guru analogikan, itu pada pertemuan hari ini itu kita sudah saatnya untuk membangun dari awal, dari fondasi dasar, kemudian dinding, kemudian tiang, jendela, pintu, dan atap. Oke, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok template Canva yang kemarin berkaitan dengan apa yang ada di Purbalingga. Ayo silakan kalian berkelompok. Sudah berkelompok, silakan kalian pindai yang ada di depan. Nah, sudah dipindai? Sudah. Pasti kalau sudah memindai akan keluar menu materi. Ya, akan keluar menu materi. Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu. Silakan kalian itu membuka materi-materi yang sudah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk membuat wawasan atau pengetahuan kalian terkait dengan menyusun teks editorial. Contoh, ketika struktur teks editorial itu apa saja, pengertiannya apa saja, kemudian unsur kebahasanya apa saja. Nah, itu dibuat di template Canva kalian. Nah, sudah terbiasa ya kalian ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk sumber belajarnya itu juga sudah Pak Guru sediakan di menu kalian, di menu materi kalian yang sudah dipindai tadi. Ada dari YouTube, kemudian ada dari blog, dan yang terakhir itu adalah dari Rumah Belajar. Ini adalah situs resmi pemerintah terkait dengan materi teks editorial. Sudah, silakan kalian mengeksplor apa saja yang harus kalian kerjakan di LKPD. Ini ada di pojok kiri bawah itu ada LKPD. Nah, silakan kalian klik, kemudian pasti akan menuju ke template Canva yang kemarin. Ya. Yuk, berkelompok ya. Masuk ke template Canva yang kemarin. Ya. Mas Taufik sakit apa tadi? Oh iya, sedang sakit, tapi tidak apa-apa. Semangat ya, tetap berangkat, jadi tidak apa-apa. Makanya tadi ketika Pak Guru tunjuk itu diam, ternyata sedang sakit, pusing. Ya, apa mau ke UKS, Mas? Oh enggak, ya udah di sini saja. Ya, dari kelompok apa, Mas Taufik? Iya, kelompok apa? Angkara. Ya, dari kelompok Angkara. Sudah. Jangan lupa, tolong ini juga diperhatikan. Yang pertama ya Pak Guru, ini ada yang kelewat. Presensi terlebih dahulu. Kalian kan tadi Pak Guru hanya sekilas saja terkait dengan presensi, itu juga ada di atas di barcode kalian. Presensi, ya. Presensi. Setelah itu jangan lupa ada penilaian sikap juga.
Nah, ini kan dikerjakan secara kelompok ya. Jadi insya Allah kalian itu akan lebih cepat, lebih bereksplorasi dengan berkolaborasi dengan teman kalian. Jadi mungkin salah satu ada yang mengerjakan penilaian pengetahuan terlebih dahulu, kemudian ada yang langsung mengerjakan di template Canva-nya. Jadi seperti itu. Jika ada kendala atau ada kesulitan, silakan kalian mencari informasi yang lainnya. Makasih ya Bu. Silakan kalian mencari informasi dengan sumber-sumber yang sudah Pak Guru sediakan. Nah, silakan Mbak berkelompok. Ada kendala? Nah, jangan sampai. Terkait dengan materi hari ini tidak ada kendala? Tidak ada, Pak. Belum ada. Semoga enggak ada. Belum ada ya, sudah bisa semua ya terkait dengan tag editorial. Gimana, menyenangkan? Apa membuat ya memang harus berpikir ya terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Adalah tingkat tinggi, kalau menulis itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi karena ini sudah masuk ke ranah metakognitif. Oke, silakan dilanjutkan. Penilaian pengetahuan jangan lupa diisi. Sudah pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap antar teman juga. Sikapnya udah? Sikapnya belum. Sikapnya belum. Langsung diisi saja kan berkelompok. Ada kendala? Tidak ada kendala ya. Ada. Walaupun dari template Canva ya, tapi tetap buku panduan ini, buku paket kalian, buku siswa tetap kalian gunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan kalian. Siapa tahu di internet itu atau di Canva-nya Pak Guru itu tidak ada, jadi kalian bisa mencari sumber di sini ya. Sudah sampai mana? Argumen. Sudah sampai argumen. Oh ya, sudah sampai argumen ya. Bagus. Jangan lupa disusun ya. Mungkin yang satu bagian isu, kemudian yang tiga itu menjelaskan tentang argumen-argumen. Setelah itu disimpulkan dan dipadukan kepada struktur. Jadi seperti itu. Ya. Selesai. Penilaian sikapnya ada, sudah diisi. Hah? Belum lah, ini kan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini kan ada presensi, ada struktur, ada kebahasaan, ada rumah belajar, ada penilaian sikap, ada panel pengetahuan, ada video dan ada LKPD. Sini sudah lengkap sekali, tinggal kalian itu mengeksplor. Kalian mau belajar dari mana dulu? Apakah dari kebahasanya dulu? Bisa diklik aja sini. Nah, pasti nanti akan keluar. Kalau enggak di barcode. Nah, kan langsung ada keluarkan muncul. Nah, jadi seperti itu ya, paham ya. Jangan lupa dikirim setelah kalian membuat tag editorial ini. Nyusun gimana? Gimana? Begini kan. Ya, terus Kan kalau kerangkanya itu berarti kayak harapan pada obat yang obat itu terus penawar gangguan ginjal akut anak gitu, atau gimana sih Pak? Yang kerangkanya itu bingung Pak kok. Yang kerangkanya itu tinggal kamu itu mencari inti dari pengenalan isu yang ada di masyarakat itu apa. Contoh, ini sedang ramai harga kebutuhan pokok naik. Nah, maka kamu itu ketika membuat pengenalan isu itu yang berkaitan dengan harga kebutuhan pokok. Jadi tidak harus sama dengan yang ada di koran kemarin. Nah, kalau koran kemarin kan itu hanya menganalisis. Nah, kalau ini kan sudah menyusun. Jadi teksnya berbeda pun itu boleh. Satu kalimat boleh.
Iya, satu kalimat untuk pengenalan isu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di argumen itu alangkah baiknya 2 atau 3. 2 atau 3, bahkan yang terakhir kalau penegasan ya 2 lah atau 1. Tidak apa-apa. Dan di argumen itu ada fakta dan opini. Nah, ini berarti ini sesuai dengan yang kemarin ya Mbak ya. Ini tidak apa-apa. Jangan lupa nanti dikirim ya. Penilaian itunya sudah? Penilaian sikap? Yang pengetahuan udah. Yang sikap belum. Ya, diklik di situ bisa kan? Di yang menunya Pak Guru itu, yang menunya Pak Guru tadi kan ada. Nah, ini penilaian diri lagi mengesan. Nah, ini juga sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Ada kendala lagi Mbak? Yang ini nggak diisi. Gimana? Fakta dan opini. Nggak usah, itu kan yang kemarin. Langsung ke sini. Iya langsung ke situ, itu kan pada pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan kemarin kan sudah membahas tentang argumen terkait dengan fakta dan opini. Nah ini kan lanjutannya pada pertemuan kemarin. Iya sama-sama. Oke, jangan lupa dikirim ya ke kelas kanvanya Pak Guru. Keadaan apapun, walaupun kurang, nanti bisa diperbaiki. Silakan dikirim. Nanti setelah ini akan dilakukan presentasi atau pemaparan hasil kerja kelompok kalian. Ya. Silakan dikirim. Nanti Pak Guru cek dari sini kelas kanvanya Pak Guru. Jadi tolong diperhatikan ya. Ini kan ada penilaian. Yang ini adalah penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan. Nah, dan yang ini itu sebenarnya ini berkaitan dengan penilaian keterampilan. Jadi LKPD ini juga nyambung terhadap penilaian keterampilan. Ya. Jadi silakan kalian kirim ke kelas kampanye Pak Guru berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah ada di template kampanye kalian ya. Jadi berhubung kalian ini nada-nadanya sudah mulai ngantuk ya, jadi hari ini akan ada ice breaking dari ya. Mas Imam sudah menyiapkan terlebih dahulu. Silahkan ice breaking. Pak Guru kasih waktu setengah menit saja ya Mas ya. Oke. Minta bantuan, oke. Siapa? Oke, silakan minta bantuan. Jadi sekarang kita akan bermain game 1, 2, 3 ya. Woi. Nah, kalau saya bilang 2, kalian kayak gini. Iya, kalau saya bilang 3, kalian kayak gini. Iya. Nah, ini nanti diacak ya. Nanti saya acak, contohin saya acak, lalu contohin lagi. Kalau saya bilang 1, 1, 3, 2, kalian, oi, iya. Yuk, berdiri. Saya mulai ya. 1, 1, 3, 2. Oi. 1, 1, 3, 2. Ulangi lagi ya. Yang kompak ya. 3, 3, 2, 1. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3, 2.
ya. Sekarang tinggal presentasi kelompok ya. Sudah. Yang mana? Sudah? Ini ya? Ini sudah berarti yang tadi. Oke, silakan. Untuk selanjutnya kalian akan melaksanakan presentasi terkait dengan pemaparan hasil kerja diskusi kelompok kalian, ya, yang akan disampaikan oleh kelompok dari Fadila. Mana Fadila? Oke. Ini adalah hasil pekerjaan kalian ya, yang ada di template Canva. Berarti ini yang di akhir ya Mbak? Ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lalaning Priyatin, absensi 19. Sebelah kiri saya Naswa Ramadhani, absensi 24. Sebelahnya lagi ada Fadila Safiratul Qurani, nomor absen 11. Sebelah kirinya lagi ada Mutiara Azahra dengan nomor absen 22. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, analisis teks struktur. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Di sini, pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Pada struktur ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo meluncurkan platform digital metaverse bernama Jagat Nusantara. Platform digital itu dikelola oleh tim yang dikepalai mantan Menparekraf Wisnutama Kusubandio. Tampak di layar menampilkan Jokowi versi avatar. Avatar Jokowi itu membimbing peserta acara masuk ke IKN Nusantara versi digital. Argumentasi dalam tesis editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Pada struktur ini terdapat pada paragraf kedua, Wisnutama berkata Jagat Nusantara akan dikembangkan sebagai platform ekonomi digital. Ia membuka peluang platform ini akan diintegrasikan dengan lahan asli di KKN Nusantara. Bagian terakhir teks editorial adalah penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada struktur ini terdapat pada paragraf ke-6, yaitu di dalam metaverse dunia virtual itu bukan lagi sebuah aktivitas maya, tetapi aktivitas nyata yang dilakukan melalui platform virtual. Mirip seperti digambarkan dalam serial drama Korea Memories of Alhambra. Sebagaimana teknologi yang sudah ada, metaverse dan teknologi masa depan akan berdatangan mengubah hidup manusia. Jokowi mengajak semua untuk siap sedia. Analisis teks berdasarkan unsur kebahasaan. 1. Adverbia frekuentatif. Tidak ada. 2. Modalitas. Seruan Jokowi tidak hanya dilontarkan melalui pertanyaan, melainkan juga melalui karya nyata berupa Jagat Nusantara.
sebuah dunia virtual yang menunggu peran serta generasi muda. 3. Penggunaan kalimat retoris, tidak ada. 4. Menggunakan kalimat populer. Platform digital itu dikelola oleh tim yang dikepalai mantan Parekraf Wisnutama Subandyo. 5. Menggunakan kata ganti perujuk. Presiden Joko Widodo meluncurkan platform digital metaverse bernama Jagat Nusantara. 6. Konjungsi kausalitas. Pihak yang kontra menganggap metaverse Jagat Nusantara itu sebagai program yang sia-sia karena belum mencerminkan hakikat metaverse sesungguhnya. 7. Verba atau kata kerja. Presiden Joko Widodo meluncurkan platform digital metaverse bernama Jagat Nusantara. Setelah memahami struktur dan unsur kebahasaan, kemudian rancanglah kerangka teks editorial berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan. Yang pertama ada judul, kebijakan pemerintah menghadapi krisis ekonomi untuk masyarakat kecil. Pengenalan isu, beberapa kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya pemberian dana UMKM, PKH, sembako, dan lain sebagainya. Pemberian bantuan PKH dan sembako yang dikeluarkan selama 3 bulan sekali untuk mengurangi kasus krisis ekonomi pada suatu kalangan masyarakat. Yang ketiga, argumen. Adanya kebijakan tersebut tentu sangat bermanfaat sekali, terutama bagi Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanu Marcel Saputra. Izin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat populer dan berikan contoh berdasarkan teks editorial yang berjudul Metaverse Ibu Kota Nusantara. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Yanu Marcel yang pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat populer dan berikan contoh berdasarkan teks editorial yang berjudul Metaverse Ibu Kota Nusantara. Kalimat populer adalah kalimat yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kalimat ini umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipakai dalam percakapan sehari-hari. Contoh kalimat populer berdasarkan teks editorial Metaverse Ibu Kota Nusantara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, platform digital itu dikelola oleh tim yang dikepalai mantan Menparekraf Wisnutama Kusubandyo. Yang kedua, Wisnutama berkata Jagat Nusantara akan dikembangkan sebagai platform ekonomi digital. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ia membuka peluang platform ini akan diintegrasikan dengan lahan asli di IKN Nusantara. Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat. Kita kasih aplaus untuk kelompok dari Nadia dan teman-temannya. Untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama. Sebelum Pak Guru simpulkan, alangkah baiknya salah satu dari peserta didik ada yang mau menyimpulkan. Ya, Mbak. Nah, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pengertian teks editorial, kemudian fungsi teks editorial, struktur teks editorial, dan yang terakhir adalah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dan redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Fungsi teks editorial adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian, yaitu pertanyaan pendapat, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Selanjutnya, kaidah kebahasan teks editorial. Kaidah kebahasan teks editorial terdiri dari adverba, konjungsi, dan verba. Nah, verba pada teks editorial dibagi menjadi verba material, verba rasional, dan verba mental. Yang pertama, adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya sering muncul dalam teks editorial adalah adverba frekuentatif. Adverba frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kerapan terjadi suatu yang diterangkan. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antara kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga, verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perubahan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Yang keempat, verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Yang terakhir, verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kondisi berpikir atau mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sebelum Pak Guru simpulkan, kita ulas kembali. Yang pertama berkaitan dengan struktur. Apa saja? Pengenalan isu, penyampaian pendapat atau argumen, dan yang ketiga itu penegasan. Sedangkan unsur kebahasanya itu ada apa saja? Kalimat verba, konjungsi, terus apa lagi? Verba kata kerja, ya material, ya verba mental, kata ganti petunjuk, dan kalimat referis. Itu adalah salah satu beberapa unsur kebahasaan. Nah, jadi setelah kalian mempelajari unsur kebahasaan dan struktur dan menyusun struktur dan kebahasaan teks editorial yang dikerjakan dengan kelompok kalian, pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang ini pada pertemuan selanjutnya kalian itu akan belajar menilai isi dua buku fiksi, kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi, dan satu buku pengayaan non fiksi yang dibaca. Jadi ini sebagai literasi kalian itu setidaknya dalam 3 bulan itu sudah membaca 1 atau 2 buku. Setelah itu kalian analisis buku tersebut. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Saya Pak Guru akhiri ya. Berkaitan dengan penilaian, nanti kalian itu seperti biasa, kalian itu WA ya. Nah ini memindai atau WA untuk mengetahui nilai kalian, mulai dari nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Silakan kalian memindai barcode yang ada di sini atau langsung WA ke Bahasa Indonesia. Itu langsung sudah otomatis, terserah kalian mau kalian akses dimanapun. Jadi tampilannya nanti itu seperti ini. Ini berhubung ada beberapa yang belum mengirim, silakan untuk segera mengirim. Jadi masih ada yang mendapatkan nilai 0. Nah ini jadi langsung Pak Guru analisis, dan itu sudah otomatis nyambung di WA-nya Pak Guru dan kalian. Itu saja. Oke, itu saja. Sebelum kita akhiri, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Tempat duduk kalian masing-masing ya. Atas pertemuan hari ini, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kalian. Mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang
Pak Guru ajarkan dan kita belajar bersama di kelas 12 MIPA 2 dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.